pada nikmat maupun nikmat yang tidak nampak. Konsekuensi bersyukur kepada Allah sebagaimana di dalam janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Konsekuensi kita bersyukur oleh Allah adalah kita dijanjikan oleh Allah dengan kita bersyukur, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat itu. Dan konsekuensi bagi orang yang tidak mau bersyukur atau kufur terhadap nikmat Allah, tentu ancamannya adalah azab yang sangat pedih. Maka keduanya memiliki konsekuensi. Kita bersyukur, konsekuensinya adalah kita akan dijanjikan oleh Allah, ditambah nikmat oleh Allah. Konsekuensi kita kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan memberikan ancaman yang sangat pedih. Salah satu nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat umur. Nikmat umur ini kaitannya dengan nikmat waktu. Dan nikmat waktu itu adalah kaitannya dengan nikmat kesempatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu kali memberikan kesempatan, tidak ada kesempatan yang keduanya. Jika seandainya hari ini kita diundang oleh Allah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di masjid yang mulia ini, kemudian kita tidak bisa hadir, tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, tentu kesempatan ini tidak akan pernah terulang di dalam kehidupan kita. Sudah lewat. Esok adalah belum tentu akan menjadi kesempatan kita, karena waktunya sudah lewat, kesempatannya sudah lewat. Maka kaitannya dengan inilah hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan tentang ini pernah menjelaskan tentang situasi manusia ketika nanti di hari kiamat, ketika Allah memperlihatkan azabnya. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surat Fatir ayat 37, Allah menjelaskan di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha. Dan mereka orang-orang kafir itu berteriak karena merasa diperlihatkan akan azabnya dan menerima azabnya itu. Apa teriakannya? Rabbana akhrijna na'mal sholiha ghairal ladzi kunna na'mal.
Mereka berteriak, "Ya Allah, keluarkanlah aku dari neraka ini. Lepaskanlah aku dari siksa ini." Tentu saya yakin, dia kata orang-orang ini, akan melakukan amal soleh dan akan melakukan amal yang belum pernah aku lakukan ketika di dunia. Terdapat penyesalan. Dia minta kepada Allah agar dikeluarkan. Kemudian malaikat menjawab di dalam lanjutan ayat ini, "Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir." Bukankah aku telah memberikan umur panjang kepadamu dan diberikan kesempatan untuk berpikir, wahai orang-orang yang mau berpikir. Ketika kamu diberikan umur 60, 70, 80, kemana saja? Tidak kamu gunakan kesempatan itu. Sehingga ketika kamu sudah berada di neraka, baru menyesal. Kemudian waja'akumun nadhir, dan juga aku datangkan sang pembawa peringatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, para nabi, sang pembawa peringatan, memperingatkan kepada umatnya. Dari nabi pertama sampai dengan nabi terakhir. Rasul dan nabi yang telah diutus oleh Allah itu sebagai pembawa peringatan untuk mengingatkan, karena masing-masing nabi, masing-masing rasul itu memiliki syariah, memiliki ibadah yang tiada lain adalah ketauhidan, keesaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang meskipun memang berbeda antara satu dengan yang lainnya di dalam syariat ibadah dari para nabi-nabi yang terdahulu itu. Kemudian di dalam lanjutan ayat ini, "Fatuku fama lidzalimina min nasir." Maka semuanya itu engkau abaikan, tidak kamu pedulikan. Maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan pertolongan. Bahasa sederhananya adalah orang-orang ini menyesal, ingin minta dihidupkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang sudah diperlihatkan azabnya atau ajalnya telah tiba, kemudian minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Hal ini pun juga sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Munafikun ayat 10, Allah berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin." Ya Allah, hidupkanlah aku kembali walaupun hanya sebentar saja. Fa'asaddaqa, maka saya akan menjadi ahli sedekah. Maka ini adalah titik poinnya adalah ternyata sedekah ini adalah memiliki nilai yang sangat luar biasa. Ketika seseorang di alam kubur, ketika menerima azab ini di dalam ayat ini, ingin bersedekah. Karena sedekah ini adalah salah satu bagaimana mengabadikan daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulul abdu hadza mali hadza mali. Kemudian di dalam lanjutan itu, wa inna ma'aksaru mali illa salas. Hambaku itu selalu mengatakan ini adalah milikku, ini adalah milikku. Kemudian sesungguhnya orang yang merasa memiliki harta itu ada tiga. Yang pertama adalah ma'akalta ila abna, apa yang kamu makan itu pasti akan habis. Kemudian yang kedua adalah wa ma labista, apa yang kamu pakai itu pasti akan rusak. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tidak habis dan tidak rusak, wa ma ataita wa sadaqta wa abqa, apa yang kamu berikan, apa yang kamu sedekahkan, itulah yang abadi. Di dalam Al-Quran, ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baq, apa yang ada di sisimu itulah yang akan binasa, dan apa yang disanding Allah itulah yang kekal, yang abadi. Maka sedekah ini adalah menjadi kekuatan. Maka ketika di dalam ayat ini, ketika orang diperlihatkan azabnya oleh Allah, mereka ingin hidup kembali, hanya ingin bersedekah.
Karena kekuatan sedekah ini amalnya ketika kita sudah meninggal dunia ini, amal pahalanya tetap akan mengalir. Berbeda dengan sholat. Ketika sholat kita sudah selesai meninggal, maka selesai juga sudah amalan daripada sholat itu. Tapi dengan kita bersedekah, akan tetap mengalir. Hingga di dalam sebuah ayat Al-Quran, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifa lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang meminjami aku, kata Allah, dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan ad'afan katsira, dengan lipatan-lipatan yang banyak. Ini adalah memberikan keyakinan kepada kita bahwa seseorang yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini menyesal dia ingin hidup kembali, ingin sedekah. Karena inilah tahu bahwa sedekah itu memiliki kekuatan. Kata Allah atau kita ini bersedekah, kita ini berinfak, dianggap oleh Allah itu minjam, Allah itu minjam. Dan pinjaman ini oleh Allah akan dikembalikan dengan lipatan-lipatan yang banyak. Maka inilah hadirin sekalian, umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukuri, kita manfaatkan. Di dalam ayat lain juga demikian, "Lau anna likaratan fa'akuna minal muhsinin." Sekiranya aku dihidupkan sebentar saja, tentu saya akan menjadi orang yang muhsinin, menjadi orang yang baik. Atau masuk dalam golongan orang-orang baik. Ini terjadi penyesalan. Maka oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia, siang hari ini kita bersama, agar kita tidak menyesal seperti apa yang diterangkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka umur adalah kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang mungkin kita sering juga melupakan akan nikmat umur yang telah diberikan kepada kita. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, umur itu selalu berjalan, tidak dapat dibendung. Seiring perjalanan matahari dan bulan, matahari berjalan ke depan, bulan pun juga berjalan ke depan. Begitu juga dengan umur manusia, bertambah, dan terus bertambah. Maka sesuai dengan nasnya bahwa umat manusia itu mengikuti umurnya nabinya. Ini sudah dinaskan. Jikalau kita mengikuti umurnya Nabi Muhammad, maka tentu tidak jauh dari 60 sampai dengan 70. Sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW, "Inna ajali ummati ma baina sitin wa sab'ina." Sesungguhnya ajal umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ada mungkin sebagian orang yang diberikan umur lebih dari 70 tahun. Tetapi konsekuensi dari harga mahal sayangnya Allah itu, maka kenikmatan dunianya sedikit demi sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita akan dikembalikan lagi seperti penciptaan. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin ayat 68, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun." Dan barang siapa yang aku panjangkan umurnya, niscaya akan kami kembalikan dia seperti penciptaan awalnya. Apakah kamu tidak berpikir? Jadi kalau umurnya sudah lewat, dia akan dikembalikan oleh Allah. Dan ini memang fenomena yang tidak dapat terbendung, karena kita semuanya juga akan berjalan mengarah ke sana. Tidak bisa kita mengelak. Karena kita sudah terlanjur hidup, maka berani hidup, tidak usah takut mati. Kalau kita takut mati, jangan hidup. Maka kita harus siap ketika kita hidup ini menghadapi kematian. Karena kata Rasulullah, "Al-mautu babun faqulu nasi dakhilun." Maut itu, mati itu seperti pintu, Bapak Ibu. Dan setiap manusia akan masuk ke dalam pintu itu, yaitu maut. Pasti tidak bisa, pasti akan mengalami kematian. Entah kapan, di mana, tidak ada yang tahu. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ada sebagian besar orang yang diberikan umur panjang oleh Allah dengan memanfaatkan umurnya itu dengan bersyukur. Tidak sedikit kalau kita datang ke masjid, ke musola, sudah usia lanjut,
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kesempatan itu untuk melakukan ibadah dan amal yang baik. Di dalam Al-Qur'an, sebagai penutup mungkin di sini, ada Al-Qur'an menyindir orang-orang yang minta umurnya panjang. Jangan mengira bahwa ketika umurnya panjang itu akan menjamin seseorang akan baik. Belum tentu. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 96 Allah berfirman, "Wala tajidannahum akhrasan nasi 'ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah." Dan engkau Muhammad akan mendapati orang-orang yang tamak, yaitu orang-orang Yahudi, dan mereka lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Kenapa demikian? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka masing-masing minta umurnya dipanjangkan oleh Allah sampai dengan alfasanah 1000 tahun. Artinya mereka setiap hari berdoa meminta kepada Tuhan, kepada Allah agar umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Artinya mereka tidak ingin mati-mati. Kemudian di dalam lanjutan ayat itu, wa ma huwa bimusahsihi minal adhibi ayyu amaru. Dan apakah mereka mengira bahwa ketika diberikan umur panjang itu akan menjauhkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah yang menjadi jaminan bahwa ketika umurnya panjang itu tidak ada jaminan bahwa azab Allah akan menjauh. Bahkan bisa jadi sebaliknya malah akan mendekat. Karena tidak ada jaminan. Maka oleh karena itu, kita meminta kepada Allah agar diberikan umur yang berkah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Khairun nasi man tola umruhu wa khassuna amaluhu." Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Wa syarrun nasi man tola umruhu wa saru amaluhu. Sejelek-jelek manusia itu yang umurnya panjang, amalnya pun juga jelek. Persoalannya adalah orang baik panjang umur, orang jelek panjang umur juga. Jadi tidak menjadi persoalan, yang menjadi persoalan apakah baik dan buruknya seseorang itu ditentukan oleh umur. Tetapi adalah ditentukan oleh kualitas dan bobot daripada amalnya. Kalau misalkan kita disuruh milih dompet panjang tapi isinya kosong, tentu kita tidak memilih. Jika dibandingkan dompetnya kecil tapi isinya banyak, pasti memilih yang kecil. Inilah ibarat umur yang panjang tidak ada amalnya, tapi meskipun pendek tetapi amalnya lebih baik. Dan ini adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang umurnya 63 tahun, tetapi yang notabene umurnya pendek Rasulullah SAW ini membuktikan bahwa amal dan kualitas bobotnya adalah sangat luar biasa. Jikalau kita lihat umur umat nabi-nabi terdahulu itu ada yang 1250 tahun, 950 tahun, ada yang 750 tahun, ada yang 500 tahun umurnya. Tetapi sekali lagi Rasulullah adalah menjadi pelajaran bagi kita. Meskipun pendek umurnya, tetapi kualitas dan bobotnya beramal sudah dibuktikan. Maka oleh karena itu kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, berapapun yang Allah berikan umur kepada kita, mau panjang atau pendek, adalah umur kita. Ini adalah umur yang berkah. Berkah itu bertambahnya kebaikan di dunia dan di akhirat. Ziyadatun alal khairi wa khairu fid dunya wal akhirah. Bertambahnya kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Itu berkah. Artinya kita tidak usah minta umurku 100 tahun tetapi tidak berkah. Tetapi berapapun Allah berikan kepada kita, yang penting adalah umur kita ini berkah. Membawa kebaikan baik dirinya sendiri, lingkungan, masyarakat dan sekitarnya. Memberikan nilai manfaat di dalam kehidupan ini. Inilah keberkahan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Semoga di akhir sisa-sisa umur kita Allah berikan kepada kita, Allah membimbing kita
selalu istiqomah, selalu dalam kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam kita semakin kamil, semakin sempurna, sehingga nanti kita kembali menghadap Allah. Kita bisa tersenyum dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalam wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.